terdiri dari dua hal, yaitu tubuh zahir yang kelihatan manusia itu, perilakunya kelihatan, tapi ada batin yang menggerakkan bentuk lahir itu. Nanti tergantung pada hati. Bagus, maka tindakannya bagus. Kenapa? Ya, karena tubuh sebetulnya kalau tidak ada ruh, ya tidak bisa apa-apa. Coba saja bolak-balik kita lihat orang yang mati. Tubuhnya ada tidak? Ada. Matanya ada tidak? Ada. Hidungnya ada tidak? Ada. Telinganya ada, mulutnya ada, kakinya ada, tangannya ada. Tapi bisa apa? Tidak bergerak-gerak sama sekali. Jadi yang membuat mata bisa melihat, membuat telinga bisa mendengar, membuat lidah bisa merasakan, membuat tangan bisa kesana kemari, bergerak kesana kemari, ya karena di dalamnya ada yang menggerakkan, yaitu hati. Itu namanya sesuatu yang tidak kelihatan. Sarirotika itu. Jadi kalau indikator itu petunjuk, tanda seseorang itu baik, karena sebetulnya di dalamnya baik. Ya, meskipun susah diduga, tapi secara umum begitu. Jadi di sini dianjurkan kita agar memperbaiki, membagusi, membuat hati menjadi soleh agar sikap kita menjadi soleh. Mengapa di sini? Wadzalika li'anna sarirata. Mengapa kita dianjurkan oleh Syekh Al-Habib Al-Haddad ini, Alawi Al-Haddad ini, Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, agar kita memperbaiki hati kita, apa yang ada di dalam diri kita, li'anna sarirah, karena yang tersembunyi itu atau hati itu maudhi'u nadharil haqq, tempat Allah melihatnya. Meskipun Allah pasti tahu zahirnya ya, tapi akan mengapa hatinya begitu? Mengapa? Maka di dalam sebuah hadis, kalau kita ragu-ragu, gimana nih? Mau lakukan apa tidak melakukan? Maka Nabi mengatakan, istafti qalbak. Meminta fatwalah kepada hatimu. Minta fatwa itu meminta jawaban hati nuranimu. Hati nurani itu tidak bohong. Walaupun kamu ngomong sana sini, orang sih mungkin bisa tertipu, tapi hati tidak bisa. Tanyalah hati nuranimu, itulah yang akan ditanya kembali kepada Allah. Tubuh boleh hancur,
dikalang tanah, menjadi debu lagi, dimakan ulat. Kalian ini orang yang pakai ke salon, sekali salon 5 juta supaya cantik. Kalau udah nggak ada harganya. Para artis-artis itu kan kalau mau tampil itu ke salon dulu 1 hari itu berapa jam supaya cantik. Oh, ada yang 5 juta. Insya Allah. Tapi duitnya dapatnya banyak lagi sih ya. Sekali apa namanya, di salon itu bayar 5 juta, tapi nanti tampil nyanyi 1-2 kali dapatnya 50 juta. Udah beres. Gitu. Tapi artinya nanti kalau sudah mati, tubuh itu tidak ada harganya. Ya, cantikan apapun tidak ada harganya. Disia-siakan, dikubur. Nah, karena itu yang harus kita hidupkan adalah hati. Wa'al alaniyatu, sedangkan yang tampak itu, bagian yang tampak itu, tubuh itu, matmahu nadharil khalqi, sasaran mata orang, makhluk. Orang sih bisa melihatnya dari zahir saja. Yang dapat dinilai itu adalah zahir, dinilai oleh orang, manusia. Gitu ya. Baik atau buruk? Mungkin baik, mungkin buruk. Kemarin kita sudah bercerita, seakan-akan itu baik, tapi justru buruk. Karena ria, karena sombong, karena ujub, gitu, membanggakan diri. Itu seakan-akan menyaingi Allah. Itu namanya penampilan. Insya Allah jangan terjebak kepada penampilan sepenuhnya. Hati-hati saja. Pakaian, penampilan, itu jangan tertipu. Ya mungkin bagus, tapi mungkin juga nggak bagus. Kelihatannya soleh, padahal ya tidak. Wah, aduh, kadang-kadang itu ya, kita sering kali begitu ya. Orang ada ya, pakai cadar, tiba-tiba laki-laki, loh, masuk ke kamar WC perempuan, disangkanya perempuan. Bisa terjadi begitu, bisa terjadi begitu. Itu karena itu gini, bolak-balik ya, hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tuh. Allah tidak menilai, tidak melihat itu. Bahasa Allah la yanzuru, tidak melihat. Bukan begitu maknanya. Ya tentu Allah melihat, tetapi maksudnya adalah menilai baik buruknya orang itu bukan pakaian, rupamu, tubuhmu,
Bukan. Orang yang tubuhnya jelek bisa lebih hebat, lebih pintar daripada yang tubuhnya hebat, bagus. Banyak tuh. Jangan menghina. Jangan menghina orang karena tubuhnya jelek, karena tubuhnya cacat. Kenapa lagi? Buta. Jangan. Allah melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Perbuatan yang benar gitu loh. Wa ma zakarallahu ta'ala as-sirra wal 'alana fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikris sirri. Begitu ya. Penyebutan oleh Allah tentang asir, kata-kata asir wal alan di dalam Al-Quran, Allah akan memulainya dengan asir wal alaniyah, yang samar dan yang terang. Ini kata-kata yang samar dan yang terang dalam Al-Quran. Itu maka Allah akan menyebutkan awal. Pertama itu asir wal alaniyah. Itu ya. Akan dia memulainya. Wah, ini hebat sekali ya. Hebat sekali. Bukan tubuhmu dulu, tapi hatimu dan tubuh. Beda dengan kita. Kita akan memilih penampilan dulu, baru lihat hati. Tapi Allah menyebutnya hatimu bagaimana dulu, baru penampilanmu yang nampak itu. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, dan di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, dihafalkan ya boleh nih, boleh doa. Ambil doa lagi, orang kan senang doa nih sekarang nih, doakan lagi susah tuh biasanya. Ya doa. Di antara doa Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Oh gitu. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada penampilanku. Waj'al alaniyati, dan jadikanlah penampilanku solihatan, bagus. Bagus. Ya paling tidak kita bisa melihat kebaikan itu. Kita menghargai kebaikan itu. Secara zahir kita menghargai. Secara batin Allah yang akan menentukan. Ya. Kita bertengkar tentang keyakinan. Tapi nanti Allah yang akan menentukan keyakinan ini benar atau tidak benar. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang dianjurkan oleh Allah adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan.
kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Maka Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Baik. Wa man saluhat sariratu saluhatil alaniyatu. Ada yang saluhat adalah salahat yang apa mata ya, mata saluhat. Manakala baik, soleh, as-sarirat, hati, maka baiklah al-alaniyah yang nampak. Fa inna dhahira abadan yakunu tabi'an lil batini. Karena yang zahir itu selamanya mengikuti yang batin. Tadi seperti biasanya. Maka kepengen sana, ya langsung. Karena artinya kepengen. Kebaikan, ya melakukan. Pukul, ya pukul. Ini yang memerintahkan yang ada di dalam itu. Jangan pergi, ya diam aja. Terus begitu. Wa inna fasada, baik atau buruknya tergantung dalam hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Tapi ini sebetulnya hanyalah kiasan. Ya ada ya daging di dalam, daging juga ada. Segumpal daging ya ada di situ. Apakah jantung? Nah bukan. Kenapa? Nah kalau mati jantungnya ada, bisa nggak ngomong? Nggak bisa. Jadi bukan dalam arti materi. Bukan dalam arti benda, bukan. Tapi diumpamakan. Itu bagus, sehat. Nah, ya. Maka salaha biha sairul jasadi, baiklah semua tubuh. Ya, biasanya tingkahnya bagus. Itu aja, kita hanya bisa melihat baik dan buruk dari tingkah laku. Mengenai nanti bagus dan tidak bagus, yaitu Gusti Allah. Diterima dan tidak diterima. Jadi harus selalu menjadi ingatan kita adalah kita hanya bisa menghukumi perbuatan, bukan keyakinan. Gitu. Hukum itu mengenai perbuatan. Kata Rasulullah, nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu yahkumu bis-sarair. Itu harus ingat tuh. Ingat nih, karena ini orang banyak sekali sekarang ini menghukumi keyakinan orang. Mana tahu? Yakin orang, yakinnya di jalan. Tidak bisa. Wallahu yahkumu bis-sarair. Allah lah yang menghukumi hati. Dah. Ala wahyal qalbu. Itu. Segumpal daging itu bukan bendanya ya, tetapi sesuatu yang seakan-akan pusat dari segala sesuatu. Apa ya kira-kira? Chip apa ya? Kalau bahasa teknologinya mungkin. Aneh ya? Itu loh. HP itu
kok bisa ya? Ada apanya di sini nih? Ternyata ada apa namanya? Ada chip katanya. Kartu itu loh. Kalau kartunya nggak ada gimana? Nggak bisa apa-apa. Ya dah? Iya, kartu. Kecil gitu loh. Kecil. Hebat ya. Taruh di situ bisa. Ini tuh menyimpan banyak sekali tuh bagaimana? Insya Allah. Beribu-ribu kata-kata, beribu-ribu buku, kitab, berjilid-jilid. Ada di sini. Luar biasa bagaimana memasukkannya itu. Bagaimana memasukkannya kok bisa masuk. Aduh. Hebat sekali ya. Siapa yang bikin? Manusia. Siapa manusia siapa? Ayo. Orang mana? Agamanya apa? Yang bikin chip itu. Kalian mencaci maki orang lain yang padahal dia yang bikin ini, yang kamu pakai itu. Ya toh? Kita ini nggak pernah sadar nih bahwa apa yang kita gunakan sekarang ini, yang kita nikmati, yang kita bawa kemana-mana, yang kita pusing kalau tidak ada ini. Kalau HP-nya tertinggal aja pusing. Itu sudah ya bikinan orang. Ya, maksudnya seperti itulah kira-kira hati itu. Chip atau apa deh di situ. Luar biasa. Udah. Itu bahasanya al-qalbu. Apa sih qalbu itu? Qalaba itu bolak-balik. Qalbun itu sesuatu yang wa innama summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Bolak-balik kan, mau nggak mau, baik nggak baik. Bolak-balik, iya mau tadi, iya saya mau datang, kita ketemu sana, tiba-tiba nggak jadi bolak-balik aja. Tadinya Islam misalnya, nggak Islam. Misalnya, ya tapi tadinya yang bukan Islam, maju Islam juga bisa. Li'annahu yataqallab. Wa innama summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Bolak-balik. Wa'lam. Sekarang kita coba lihat ya. Ini kitab ini hebat sekali nih. Tingkat tinggi ini. Karena menganalisis hati. Meskipun ya tentu tidak persis betul, tapi indikator-indikator paling tidak. Anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan. Orang yang mengaku-ngaku bahwa hatinya senang atau baiklah ya. Waqad kharraba ala niyatahu wa kana qad kharraba ala niyatahu, tetapi dia telah merobohkan bentuk lahirnya, perilakunya. Bentuk lahir itu perilakunya. Menghancurkan. Dengan apa? Pitar keta'ati, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah itu aturan-aturan tentang kemanusiaan. Kebaikan untuk manusia. Al-zahirah fahuwa mudda'in kadzab.
dia ngaku-ngaku dan bohong. Bohong ya, bohong gitu. Iya, ngakunya soleh tapi nggak soleh, prakteknya nggak soleh. Taat tapi nggak sholat misalnya bagi kita. Ngaku-ngaku saya itu hebat tapi nggak sholat, nggak puasa. Apa itu namanya? Mudda'in. Wa man ijtahada fi islahi niyyatihi. Tetapi sekarang kebalikannya nih. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh memperbaiki perilaku lahirnya. Bitahsini zayyihi, membaguskan pakaiannya. Pakaiannya. Zai itu pakaian. Wahai atihi, ya bentuknya ya, modelnya atau formatnya. Wa taqwimi lisanihi, dan melurus-luruskan lidahnya. Coba berbuat baik-baik itu. Cara bicaranya bagus gitu misalnya. Wa wazni harakatihi, dan mengatur, menyeimbangkan gerakannya. Gerak-geriknya, tindakan-tindakannya. Wasakanatihi, dan diamnya, mungkin saja begitu. Ya, senyum-senyum, monggo baik, ya, gitu. Oh, saya itu bawanya sih udah hati, misalnya kayak gitu tuh. Wa masyati, dan jalannya juga lenggak-lenggoknya dibagus-bagusin. Gitu ya. Wa taraka batinahu, tetapi dia meninggalkan hatinya. Masyhuratan, diliputi bi khaba'is, akhlak, keburukan, karakter. Akhlak itu karakter. Sesuatu yang melekat di dalam hati, dalam diri. Saya akhlak nih. Perlu dipahami juga kata akhlak itu. Ada, kita seringkali menyamakan akhlak dengan sopan santun, tradisi, angka ungguh. Ya mungkin, tapi meskipun mungkin begitu, tetapi tidak semua orang angka ungguh begitu. Itu tradisi saja, bukan akhlak gitu loh. Kan beda-beda tuh. Oh, beda-beda. Ada yang nyolek pantat itu, jelek sekali. Ada yang nyolek ini jelek sekali. Ada yang bagus-bagus aja, mukul pantat aja, jangan memukul ini. Itu kan, itu namanya tradisi. Tapi akhlak itu adalah sesuatu yang melekat tabiat. Itu bisa dididik, bisa dibiasakan, bisa diubah, bisa. Memang agak susah. Tapi maksud di sini akhlak itu, kita sering begitu ya, makhluknya adalah sesuatu yang diberi, diciptakan oleh Allah, melekat di dalam diri manusia. Khalaqo, khalqun, khalqun, khuluqun, akhlaqun. Khalqun itu ciptaan, khuluqun itu perilaku, karakter ya maksudnya. Akhlak itu ya akhlak. Apa misalnya?
rendah hati, jujur, itu. Ya bisa bersifat baik, bisa bersifat buruk, bisa. Cuma sekarang itu kalau kita ngomong akhlak, hampir pikiran kita selalu mengatakan baik, tidak berakhlak, tidak berakhlak nih, gitu. Padahal bisa saja akhlak itu baik, bisa saja akhlaknya buruk, akhlaknya bagus. Jadi hati, yang ada di dalam hati orang. Asasi. Baik ya. Waludha'il ittiba'i, dan tabiatnya buruk. Fahuwa min ahli tasannu'i war riya, maka dia termasuk orang yang bikin-bikin dan riya, ingin penampilannya bagus, padahal ya tidak begitu. Al-mu'ridina minal mauli, yang berpaling dari Allah. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhaharan linnasi kunta tastahyi min zuhurihi. Hendaklah kamu menjauhi, hati-hati maksudnya, antastura syai'an, engkau menutupi sesuatu, andai kata sesuatu itu diperlihatkan lau dhahara linnas, kamu tampakkan di hadapan orang, kunta tastahyi, kamu malu, min zuhurihi, munculnya itu hayaan, ya malu, betul malu, yansha'u, yang tumbuh, min khaufil istiqbahi, karena takut dianggap buruk. Ya, kalau buruk itu pengen dilihatkan enggak? Enggak. Sesuatu yang buruk itu. Jadi hendaklah kamu jangan menunjukkan sesuatu yang andai kata orang lain, kamu malu, diomongin, dijelek-jelekin. Itu akhlaknya itu. Qala ba'dul arifin, sebagian orang arifin, biasa menerjemahkannya orang yang bijak bestari, orang yang memahami, mengetahui, yang mengenal, yang punya pengetahuan tinggi deh. Bahasa kita arifin itu wali, orang Indonesia biasanya. Arif billah, itu namanya. Biasa di orang Indonesia arif itu sama dengan wali. Wali itu mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Ya karena hatinya bersih. Bagaikan kaca yang bisa melihat. Oh, itu karakter. Oh. Gitu tuh. Lagi susah nih. Oh, tahu nih lagi susah nih. Ini mengkerut saja. Itu sih gampangnya. Amin. La yakunu sufiyan. Nah, seorang sufi, al-arif adalah seorang sufi. Arif itu bisa bermakna sufi. Nanti cerita sufi panjang lagi nih. Terus ada orang yang wali lah, kalau kalian tahunya wali aja. Padahal sih bisa seorang bijak bestari, bocah. Pemikirannya yang tinggi sekali. Hatta yakuna bihaitsu lautifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fi suqi mastahya min dhuhuri.
seorang sufi itu tidak bisa disebut sufi. Hatta sampai kondisinya, lau andai kata dikepung, diliputi, bijami'i ma fi batinihi ala tabaqin, kan semua apa yang ada di dalam hatinya ditaruh dalam satu tempat. Apa sih ya, tabaq itu untuk apa itu? Untuk bawa air itu apa? Ambil untuk airnya di bawah. Nampan, ya nampan, betul nampan. Ada semua yang di dalam hatinya itu taruh di atas nampan. Mastahya min dhuhuri syai'in minhu, tidak akan merasa malu. Karena bagus semua. Tuh, wali itu begitu. Atau seorang sufi itu, apa yang dilakukannya baik, dan karena hatinya baik. Andai kata isi hati itu semua ditaruh di atas nampan, bawa ke pasar, terang hebat, nggak ada masalah, nggak memalukan. Orang senang semua, wah bagus, wah bagus, wah bagus. Itu namanya sufi. Tanda-tandanya bagus adalah kita di Indonesia juga ada, disenangi oleh banyak sekali orang. Gitu? Gitu. Tapi ya ajak gitu loh, jangan penampilannya kemudian banyak orang senang tapi hanya warna penampilan saja. Tidak. Tapi dia hadir dengan seluruh dirinya tanpa menjual-jual apapun kehebatannya, tidak, tapi betul-betul tulus, betul-betul mengabdi, betul-betul apa itu salah. Fa illam taqdir an taj'ala sarirataka khairan min alaniyatika, jika kamu tidak bisa menjadikan isi hatimu atau hatimu itu lebih baik daripada penampilanmu, faka aqalla min antusawwiya bainahuma, paling tidak sama-sama deh. Tadi kan pengennya hatinya lebih baik daripada penampilan. Sekarang kalau nggak bisa, ya sama aja baik. Yang lahir maupun yang batinnya sama baiknya. Fayakunu imtisaluka li amrillahi wa jinabika li nahyihi wa ta'dhimika li hurmatihi musara'atika fi maradatihi fil khala'i wal mala'i ala haddin sawa. Aduh, hebat sekali ya. Ini nanti namanya zuhud. Apa? Tindakanmu mengikuti perintah Allah dan tindakanmu menjauhi larangan-larangan Allah, wa ta'dhimuka li hurmatihi, dan pengagungan kamu, penghormatan kamu kepada yang dihormati Allah, dan wa musara'atuka, dan tindakanmu untuk segera mendapatkan ridho Allah, baik dalam sepi maupun dalam ramai, di ruang sepi maupun di ruang terbuka, baik sendirian maupun di hadapan orang lain, ala haddin sawa, sama saja. Sama. Jangan sampai kalau ada orang ibadahnya rajin, kalau nggak ada orang nggak ibadah. Ini banyak nih sekarang nih, banyak nih. Pengennya rame-rame aja. Tapi kalau sudah nggak ada
Coba kita lihat ya. Ini kepengen kumpul aja di masjid itu. Mau dilarang-larang pengen kumpul aja. Coba lihat nanti setelah pengen kumpul enggak? Enggak kumpul. Sunnahnya di masjid, iktikaf di masjid, coba tahajud di masjid, mau enggak? Selalu begitu, selalu, enggak ada situasi apapun, begitu. Ya sudahlah, orang melakukan. Tapi maksudnya ini, ya kira-kira ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun. Jangan berharap-harap pujian orang, cemoohan orang. Ya. Wa hadhihi awwalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqil ma'rifah al-khassah. Ini adalah langkah pertama kamu akan masuk menuju jalan ma'rifat Allah. Oh, pengen jadi wali, begini. Ayo, bisa pengen jadi wali enggak? Menjadi wali itu begitu ditempuhnya. Tapi nanti ya, tahapan ini, dan harus konsisten. Tetap tidak boleh berubah-ubah. Baru pindah, lulus, nggak mantel-mentle. Kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin. Wah, nggak bisa. Kadang-kadang itu harus konsisten. Namanya makom. Dan nanti makom itu ada tingkat. Saya 7. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, tangga keenam, tangga ketujuh. Menuju ke Allah. Tapi setiap tangga itu harus tetap dulu. Hatinya itu tetap. Jangan mantra mental tadi lemah, kuat, males, rajin. Nggak bisa, rajin terus. Ada orang, nggak ada orang, ya lakukan aja. Ada orang nyembuh, tenang aja. Memuji, tenang aja. Nggak ada. Dipuji dan dicaci, tetap kayak gitu. Tuh, itu kalau masih ini berarti kamu masih kata orang, dinilai orang. Bukan dinilai Gusti Allah. Begitu. Ini belajar tasawuf nih namanya. Selama ini kan kita ini bicaranya fikih saja. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ya itu kan. Apanya masih begitu sih ya. Jadi ya bolehlah. Tapi seharusnya apapun yang baik untuk Allah lakukan. Nah, faslun. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Wa 'alaika bi'imarati awqatika. Hendaklah kamu meramaikan waktumu, mengembangkan waktumu, menggunakan waktumu, memanfaatkan waktumu. Waktu hidup ini nih. Nah, waktu itu apa ya? Yang kita jalani ini waktu. Hidup itu waktu. Biwadhaifil ibadati, dengan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas ibadah. Mengabdi kepada Allah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin, sehingga tidak ada satu saat, satu detik. Saat ini
Bahasa Arab ya, saat itu apa sih ukurannya tuh? Ya bisa detik, bisa jam, bisa menit. Yang baik waktu malam ataupun hari atau siang hari, jangan lewatkan kecuali kamu dalam keadaan ibadah. Yang kalau biasa ya, jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa ibadah. Nah, gitu. Jangan biarkan waktumu berlalu tanpa menulis misalnya. Ibadah juga. Jangan biarkan waktumu berlalu tanpa membaca. Ada lagi biasa. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa mencinta. Wah, itu hebat tuh. Itu mencintai manusia. Gitu ya. Ibadah semua. Minal khairi, pekerjaan yang baik. Tastaghriquha biha. Yang kamu habiskan. Tenggelam. Wabidzalika tadhharu barakatul awqati, dengan demikian maka akan muncul keberkahan waktu. Berkah itu apa sih ya? Bolak-balik kita nggak selalu setiap hari. Semoga mabruk. Semoga diberkati. Semoga mendapat berkah. Apa ya? Ya. Ini karena sudah biasa sih ya. Sudah biasa. Apa-apa ulang tahun, mabruk. Oleh dapat hadiah, mabruk. Lulus, mabruk. Lulus, mabruk. Apa? Lahiran anak, mabruk. Gitu. Ya benar, bagus. Tapi maksudnya itu apa sih ya? Mananya itu? Kayak di dalam salam itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nih, harusnya sih dijelaskan terus nih apa-apa tuh. Jangan asal menyebut tapi nggak ngerti. Berkah itu berkembang, bertambah. Kebaikannya. Itu. Mudah-mudahan kamu semakin baik. Berkah itu begitu. Semoga hari-harimu semakin baik. Wa tahsulu faidatul umur, dan berhasillah makna umur itu. Makna itu faedah itu ya mana lah. Arti umur itu ada. Jangan begitu saja. Oh, aduh, Masya Allah, umurku berharga sekali. Sebab, ya Buya juga sering. Umurmu adalah hidup. Waktumu adalah hidup. Itu. Jangan sia-siakan waktu. Karena itu nanti hitungan hidupmu akan terjadi. Untung atau rugi kan kamu tergantung apakah waktu yang dilalui digunakan untuk membawa keuntungan atau tidak.
dibagi gitu. Kan dibagi 3, 24 jam itu ya dibagi 3 ya. Jadi 24 bagi 3 berarti 8. 8 jam. Untuk apa? Untuk tidur. Jangan lebih-lebih. Jangan lebih dari 8 jam. Itu normal. Kalau kalian sih, wah lebih. Apalagi sekarang. Yang di rumah saja nggak kuliah, nggak sekolah, nggak kerja, nggak ada macam-macam ya. Di rumah aja tidur. Untuk apa? Yang 8 jamnya itu untuk mengabdi kepada manusia. Yang 8 jamnya untuk berusaha. Ya, bekerja. Begitu kira-kira, kalau bisa dibagi begitu. 8 jam untuk bekerja, cari duit, misalnya sekolah, gitu. Apa aja, kuliah. 8 jam lagi untuk membantu orang, mengerjakan itu, berbuat baik, silaturahim. Wah, segala macam. 8 jamnya itu. 8 jamnya untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Apa? Ya tadi. Apa namanya? Membantu orang. Sampai-sampai itu begini ya. Dia tadi nulis tadi. Harapan mau di-upload nih, di-share nih di Facebook nih atau di IG nih. La tahtakir intidhara arbabil hawaiji wa wuqufihim bibabika wahdhar min hadzal khatar wa mata kana li ahadin minal muslimina ilaika hajah fala tashtaghil an qada'iha bi nawafil ibadat fa inna qada'a hawaijil muslimin afdal min nawafil ibadat. Waduh, ini mungkin akan mengagetkan sekali. Tidak mau. Janganlah engkau sepelekan penantian orang-orang yang sedang memerlukan bantuanmu. Ada orang nongkrong aja di depan, nunggu kamu di rumah itu. Ingat bantuan. Mungkin bantuan uang, mungkin bantuan apa. Minta makan. Jangan sepelekan. Dan mereka berdiri di depan pintumu. Perhatikanlah hal penting ini. Hati-hati. Manakala ada orang yang sangat memerlukanmu. Mereka akan. Manakala ada orang yang sedang memerlukan mendesak. Janganlah kamu sibuk dengan ibadah tambahan sunnah. Tuh ya. Mengapa? Melayani kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuanmu lebih utama daripada mengerjakan ibadah tambahan. Tuh, cocoknya nih. Coba betapa pengabdian kepada kemanusiaan kita, kerja untuk kemanusiaan kita jauh lebih hebat daripada sholat sunnah. Hal-hal yang sunnah deh, ada sholat sunnah, ada yang segala macam yang tidak darurat, tidak wajib gitu. Jadi begitu ya. Intinya adalah
8 jam untuk bekerja, tapi niatnya supaya saya bisa ibadah. Saya bekerja cari duit itu supaya saya bisa beribadah. Itu mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada manusia. Maksudnya juga artinya mengikuti perintah Allah. Karena itu untuk kita juga, lagi-lagi untuk kita juga. Tuh, 8 jam untuk itu. Apa tadi? Dan jadi apapun yang kita kerjakan untuk hidup kita, hendaklah karena Allah. Karena Allah. Ibadah. Ada nilainya luar biasa. Dan 8 jam lagi untuk mengabdi kepada Kanjeng Nabi itu begitu, Kanjeng Nabi Muhammad itu begitu. Hari-harinya begitu. Bahkan tidurnya sedikit, lebih sedikit. Itu kan maksimal ya. Kalau bisa maksimal itu 8 jam. Jangan lebih dari 8 jam. Itu. Kalau kurang ya nggak apa-apa. Tambah tua kayak Bu Yani ya, tidurnya tinggal sedikit nih. Tinggal 4 jam, 8 jam. Itu jadi. Imam Syafi'i itu ngomong begini. Idza fatani yaumun walam astani' yada walam astafid ilman fama dzaka min umri. Idza fatani yaumun walam astani' yada walam, ada yang walam astafid ilman, ada walam aktasib ilman. Ada yang menulis walam aktasib ilman fama dzaka min umri. Jika fatani melewati aku yaumun, suatu hari waktu, manakala hari melewati aku begitu saja, walam astani ayada, aku tidak mengerjakan apa-apa, tanganku tidak bekerja, walam aktasib ilman, dan aku tidak mencari ilmu, menghasilkan ilmu, pengetahuan. Fama dzaka min umri, maka apalah artinya hidupku di hari itu. Masya Allah, rugi sekali. Ya, Bu Yasi udah hafal sejak kecil ini nih. Zafatani yaumun walam astani ayada walam aktasib ilman fama dzaka min umri. Begitu. Harus begitu ya. Udah. Ini kita mau menjadi wali nih ya. Wa yadumul iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan senantiasa menghadap Allah. Mengarahkan hati kita kepada Allah. Itu. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adati kal akli wasyurbi wassa'yi lil ma'ashi awqatan takhussuha. Ya, udah benar nih. Seyogianya kamu menjadikan apa yang kamu lakukan berupa kebiasaan-kebiasaan hidup. Ya biasalah, sesuatu yang manusiawi. Misalnya makan, minum, kan biasa tuh. Iya, kerjaan biasa itu sih. Kerjaan penting itu. Kalian kan pekerjaan paling penting itu makan ya. Pekerjaan paling penting minum, pekerjaan paling penting tidur. Aduh, ngaco nih. Begini. Dan jalan-jalan gitu. Wasa'i, dan berusaha sebetulnya sih. Ya berusaha untuk mencari kehidupan. Wasa'il ma'ash awqatan
kamu menentukan waktu, membagi waktu. Ya, gitu ya. Tadi sudah dibagi ya, 3 itu. 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ini. Jadi fokuskan. Jangan campur aduk. Campur aduk. Jadi hendaklah kamu bagi waktunya tidur. Mungkin jam 10 lah tidur. Nanti jam 4 bangun. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kurang 2 ya. Ya mungkin nanti siang 2 jam. Bangun, sholat, ngaji. Terus ya nanti jam 7 sekolah. Sampai jam 1 pulang, istirahat, tidur. Mungkin. Terus, apa lagi? Atau ya gitu nanti ibadah apa? Untuk mengabdi kepada orang, nolong orang, membantu orang, silaturahim. Kanjeng Nabi begitu tiap hari. Insyaallah, Buya pernah ceritakan sampai-sampai kalau ada makanan di rumah masih lebih, Rasulullah di makanan itu ambil bawa keluar. Barangkali ada orang yang belum makan. Tidak mau ada sisa makanan di rumahnya. Nunggu aja Rasulullah di luar. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Itu kasih. Baru setelah habis pulang. Itu. Mendatangi janda yang sudah nggak bisa cari makan. Nggak ada yang nolong, nggak ada anaknya. Sudah, janda miskin, sudah tua. Itu harusnya sih begitu kita. Rasulullah begitu. Anak yatim didatangi, orang miskin datang. Insyaallah. Ya. Wa annahu wa'lam. Tahuilah. Annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali balun. Sesungguhnya tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak akan bisa tetap satu dengan keadaan nganggur itu. Nganggur itu bisa hatinya kacau. Coba aja rasakan kali nganggur. Apa tengah-tengah. Duh, sana pikirannya entah nggak karu-karuan tuh. Nganggur tuh. Iya. Nanti berbahaya juga. Orang nganggur itu berbahaya. Berbahaya. Ngayalnya itu macam-macam. Kok artinya kondang ganjing. Itu jangan menganggur. Wala yasluhu ma'al ighfali balun. Ya, hati tidak akan bagus kalau lupa. Melalaikan itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi. Berkatalah hujjatul Islam. Satu-satunya orang, ulama, yang Buya tahu ya, yang paling tidak yang sangat populer, disebut hujjatul Islam. Apa sih hujjatul Islam itu? Argumentator. Argumentator itu orang yang bisa menjawab berbagai macam problem dengan sangat cerdas, argumentatif, tidak asal cemplong.
tapi dapat dipertanggungjawabkan ilmiahnya. Itu namanya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Yang kemarin kita kaji itu kitabnya Bidayatul Hidayah itu. Hebat sekali. Panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Hebat. Ilmunya itu macam-macam, segala macam. Ahli semua. Ya karena hari-harinya itu digunakan untuk ibadah dan mencari ilmu. Dulunya begitu. Mencari ilmu itu pekerjaan. Pekerjaannya mencari ilmu. Qala Hajatul Islam nafa'allahu bihi, mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepadanya. Yang bagi antuzi'a, seyogianya kamu membagi awqataka, waktumu, waturattiba, dan menyusun, mengatur auradaka, wiridmu. Wirid itu apa sih? Wirid itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Itu bolak-balik itu digunakan terus. Wirid itu namanya. Wirid itu begitu ya. Kita sih hanya mendengar wirid saja. Wirid itu begini, misalnya. Ya, tahlil. Ya itu juga, tapi terus-menerus. Tetap gitu. Watu'ayyina, dan menentukan, kamu menentukan likulli waqtin, untuk masing-masing setiap waktu, syughlan, pekerjaan, kesibukan, la tata'addahu, yang tidak berlebihan, wala tu'athiru fi siwahu, dan tidak memilih atau mengutamakan yang lain. Fokus, tentukan waktu tertentu untuk melakukan sesuatu. Jangan dan bukan yang lain. Itu aja, disiplin deh. Kalau kalian misalnya habis subuh, tentukan untuk baca Quran. Terus gitu. Atau paling tidak ya untuk menghafal kira-kira 1 halaman. Setiap habis subuh, sholat subuh, kamu tentukan. Jangan yang lain-lain. Menghafal Al-Quran 1 halaman. Terus gitu aja. Kira-kira berapa waktu? Setengah jam deh atau 1 jam. Udah, pikirannya jangan kemana-mana nih. Lagi kadang-kadang belum mulai, aduh di sana belum dicuci bajunya ini. Wah, uangnya masih belum dimasukkan ke dompet. Wah, itu biasanya. Nah, kalau sudah ke sana itu nanti ketemu lagi tuh. Sudah lawyer. Nah ini melihat lagi sesuatu lagi, kerjain lagi. Nggak kembali tuh. Susah kembalinya. Akan bercabang-cabang terus pikirannya. Tekad 1 jam setelah sholat subuh untuk menghafal. Itu waktu yang paling bagus. Waktu yang paling bagus itu ketika suasana sepi, tidak sibuk, duduk menghafal. Buya dulu menghafal di PTIK itu. Wah, apa? Di kebun. Kebun sampai subuh. Dirian. Di bawah pohon.
dirian. Begitu. Gitu. Ya pagi begitu. Setelah itu segar. Baru mandi. Setelah mandi sarapan. Wah, sarapannya dulu tuh jam berapa? Dang. Sarapan. Nah, gue itu untung karena kuliah tidak bayar. Makan satu harinya 3 kali. Gitu. Tiap jam 3 sore makan minum susu. Kalau nggak minum susu, makan apa namanya itu, bubur kacang. Terus nanti kalau akhir bulan dikasih uang untuk apa? Beli sabun, beli odol. Wah, asik. Tapi syaratnya hafalin Quran. Syaratnya hafalin Quran. Ya sudah, ngapalin aja. Ya lumayan 5 tahun itu kalau 30 ya 1 tahun 6 juz. Gitu. Wah, sedikit tuh. Tapi karena belajar dengan yang lain sih ya. Udah. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan. Sudan. Ihmal al-bahaimi yashtaghilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa tumdi aksar awqati ta'atan wa awqatuka wa umruka. Amma ini dia. Sedangkan orang yang meninggalkan, membiarkan dirinya menganggur sia-sia, bagaikan menganggurnya ternak binatang. Coba lihat ayam, hari-harinya tuh ya cari makan, nganggur, makan, tidur lagi, makan, tidur lagi. Ya kalau kalian kayak gitu ya sama dengan itu. Kalau hari-harinya kayak gitu ya sama dengan ayam itu, sama dengan kambing itu. Gitu ya. Dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri, seenaknya gitu. Maka kamu telah melewatkan waktu-waktu sia-sia. Ya, waktumu sia-sia. Kalau kamu begitu, pengennya tidur saja, pengennya makan saja, kalaupun mau kerja juga seenak-enaknya aja. Kalau mau ya kerja, kalau nggak mau ya enggak. Wah, nah, bagus itu. Sama. Lebih berat lagi kalau saya sih nggak punya akal. Kalau manusia punya akal kok kayak binatang, ya lebih bodoh lagi. Nah, coba lihat. Wa awqatuka umruka. Nih kata-kata mutiara. Biasa. Waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika. Umurmu adalah modalmu. Wa alaihi aslu tijaratika. Umur itu atau modal itu ya namanya aslu tijar. Ya modal dagangan maksudnya itu. Wabihi wusuluka dengan perdagangan itu ya, dengan waktu itu ya, dengan modal itu misalnya waktu, modal, kayak modal perdagangan, kayak modal dagangan itu. Usuluka ila na'imil abadi
yang menyampaikan kamu kepada kenikmatan abadi fi jiwarillahi ta'ala, di samping Allah. Insyaallah hebat sekali ya. Dengan waktu itulah kamu bisa nantinya dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan masalahnya. Fakullu nafasin. Fakullu nafasin. Fa-nya kasih fathah. Fakullu nafasin, setiap nafas, setiap embusan nafas. Min anfasika, dari embusan-embusan nafasmu itu. Jauharatun adalah permata, intan permata. La qimata lahu, yang tidak bisa dinilai. Sangat berharga. Ya. Idla ibadalahu, karena tidak bisa digantikan. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Ya, waktu itu kalau sudah lewat tidak bisa diganti. Nilainya sangat tinggi. Rugi. Jadi kerugian yang nggak bisa lagi karena perjalanan itu ke sana terus ke depan. Nggak bisa balik lagi ya. Ini sudah hari Senin sekarang. Mundur aja, hari hari Minggu aja. Ya nggak bisa. Terus ke depan. Jangan melamunkan masa lalu. Kita seringkali melamunkan masa lalu. Hanya karena kekecewaan hari ini. Tuh, gitu ya. Ini banyak nih orang nih. Banyak orang yang sekarang itu kepengen kembali ke masa lalu. Karena hidupnya sekarang susah. Dulu sih enak katanya. Waktu kecil itu. Wah, jalan-jalan lari-lari. Mandi di sungai. Macam-macam. Makan disuapin sama ibu. Wah, sudah. Ya nggak bisa. Kembali kepada zaman dahulu kala. Ya nggak bisa. Andai kata, jadi itu biasanya lagi susah. Kalau orang pengen kembali ngelamun masa lalu itu, karena lagi susah. Gerak zaman tidak dapat dilawan. Gerak zaman ke depan tidak bisa dihentikan. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghentikan perjalanan sejarah. Wah, gitu, jangan melamun. Dan telah berubah terus-menerus. Oke. Wa idza fata fala auda lahu. Kalau sudah lewat maka tidak bisa kembali lagi. Ya. Intaha, selesai kata Imam Ghazalinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.